Oke, jadi beberapa hari lalu di waktu siang, gue itu lagi scroll IG, terus habis itu ketemu Reelsnya Ferry Irwandi, yang katanya dia itu membuat sebuah beasiswa. Tugasnya itu cuma membuat esai video dengan judul kritik di perguruan tinggi Indonesia. Akhirnya setelah beberapa waktu gue itu tertarik, gue juga melihat, wah kapan lagi dapat beasiswa semudah ini seperti itu. Dan ya pada akhirnya gue buatlah video ini. Sebelum itu perkenalan singkat dulu, nama gue Mario Song, gue mahasiswa dari ITB Fakultas Teknologi Industri. Gue adalah mahasiswa semester pertama. Jadi di video kali ini semua kritik yang gue sampaikan itu bukan berdasarkan pengalaman yang gue alamin, karena gue belum pernah merasakan secara langsung tuh gimana aktivitas di dalam kelas. Jadi video kali ini gue buat berdasarkan riset dan juga pengalaman dari orang lain. Hal pertama yang akan gue kritik adalah masalah IPK. Jadi berdasarkan data di tahun 2024, rata-rata IPK nasional kita itu ada di angka 3,59, yang mana itu sudah melewati batas dari predikat cum laude, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tarik 1 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rata-rata IPK kita itu ada di angka 3,39. Ini berarti bahwa hanya dalam rentang waktu 1 tahun, kenaikan rata-rata IPK itu cukup tinggi, dari 3,39 ke 3,59. Kalau misalkan kita melihat salah satu universitas ternama yang ada di Indonesia, UGM, dia mencatat kalau dalam waktu 10 tahun terakhir, ada kenaikan persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai cum laude sebesar 2 kali lipat, dari 30-an% menjadi 60-an%. Nah, kalau misalkan kalian tanya ke orang tua yang generasi milenial atau teman-teman yang generasi milenial, mereka pasti bilang bahwa kalau mendapatkan nilai IPK 3 aja itu susahnya minta ampun. Ya, kayak gitu kelihatannya. Jadi di sini adanya inflasi dari nilai IPK yang membuat anak-anak yang udah dapat predikat cum laude pun beberapa dari mereka masih bilang kalau IPK mereka itu jelek. Nah, efeknya apa sih? Yang pertama itu adalah mahasiswa yang dalam tanda kutip yang penting kuliah dan tidak berusaha untuk melakukan sesuatu di dalam perkuliahannya. Itu mendapatkan nilai IPK yang tinggi juga, yang mana itu tidak adil bagi mahasiswa yang sudah berusaha mati-matian untuk mendapatkan nilai yang bagus, seperti itu. Terus habis itu yang kedua adalah mahasiswa itu semakin tidak menghargai proses yang ada dirinya, sehingga mereka itu mau untuk terlihat perfect di dalam pembelajaran atau di dalam nilai IPK-nya. Hal ini akan menimbulkan apa? Hal ini akan menimbulkan tentunya gejala seperti depresi. Hal kedua yang akan gua kritik tentang perguruan tinggi di Indonesia adalah masalah dosen. Jadi ada beberapa dosen yang melakukan pekerjaan lain selain dia mengajar di dalam kelas. Apakah itu boleh? Ya tentu sah-sah saja, sebab peraturan di Indonesia menyatakan bahwa dosen bisa melakukan pekerjaan lain selain dia mengajar di dalam kelas, asalkan tidak mengganggu proses dia mengajar. Akan tetapi apakah kenyataannya seperti itu? Oh, tentu tidak. Fenomena yang sering kali gue dengar, yang sering kali gue lihat adalah dosen itu sering digantikan oleh asisten dosen yang ada di dalam kelas. Nah, ada juga dosen yang sering kali cuek sehingga dia itu hanya datang pada waktu-waktu tertentu saja, tidak rutin dalam memasuki kelas, seperti itu. Nah, teman-teman juga perlu pahami bahwa kualitas pengajaran yang diberikan oleh asisten dosen dan juga dosen itu tentu berbeda. Nah, jadi ketika diajar oleh asisten dosen, materi itu belum tentu bisa disampaikan dengan baik, sehingga mahasiswa itu tidak bisa mendapatkan pembelajaran yang mendalam. Ya, hal ini tentu buruk bagi mahasiswa yang diajar oleh dosen tersebut, karena ya seperti yang tadi gue bilang tadi, materinya itu tidak disampaikan dengan baik. Yang terakhir yang akan gue kritik adalah masalah kurikulum. Bukan tentang isi kurikulumnya, karena menurut gue itu udah bagus. Anggaplah contoh tes masuknya aja. Tes masuk universitas yang ada di Indonesia biasa memakai UTBK, dan juga tes masuk universitas luar negeri biasanya itu memakai SAT. Memang di Indonesia itu ada banyak jalur, tapi gue ambil satu aja, UTBK, seperti itu. Nah, gue tampilin beberapa soal
yang ada di SAT. Teman-teman bisa pause. Gue yakin seharusnya teman-teman yang lolos di UTBK ini bisa menjawab 4 soal SAT ini. Nah, jadi dari tes masuknya aja, terutama tes matematikanya, universitas yang ada di Indonesia dan juga luar negeri itu tidak jauh berbeda. Nah, jadi apa masalahnya yang ada di Indonesia? Masalah yang ada di Indonesia itu adalah kita terlalu fokus pada kurikulum. Karena kita terlalu fokus pada kurikulum, dosen atau asdos hanya memberikan materi, terus habis itu dikasih tugas dan udah selesai, seperti itu. Berbeda dengan beberapa universitas di luar negeri, mereka itu menjadikan kasus untuk dijadikan bahan diskusi di dalam kelasnya, sehingga interaksi yang terjadi di dalam kelasnya itu rame, ribut, dua arah seperti itu, antara dosen dan juga mahasiswanya. Yang gua dengar di Indonesia adalah kebanyakan mahasiswa itu hanya datang, duduk, dan juga mendengar dosen atau asdosnya itu berceramah. Hal ini tentu buruk untuk mahasiswa yang ada di Indonesia, sebab kita tidak dilatih untuk berpikir kritis dan hanya menelan mentah-mentah informasi yang diberikan. Untuk nilai IPK praktis cukup sulit. Sebab kenapa? Sebab seluruh dunia juga mengalami fenomena yang sama. Anggaplah Harvard. Harvard pun juga mengalami fenomena yang sama. Kalau dilihat dari grafik, cukup tinggi kenaikannya di dalam 10 atau 20 tahun terakhir. Akan tetapi masalah dosen dan juga masalah kurikulum itu bisa kita tanggulangi bersama-sama, baik dari pemerintah, dosen, ataupun juga mahasiswanya. Pemerintah bisa membuat peraturan kalau dosen itu harus fokus mengajar dan juga riset. Jangan mengambil proyek atau pekerjaan yang lain-lain. Dengan fokusnya dosen dalam mengajar ini tentu juga harus diimbangi dengan gaji yang setimpal. Di sini gue setuju sama pendapat Jerome Pauline yang ini, bahwa gaji guru atau gaji dosen itu sebenarnya harus ditingkatkan. Kalau misalkan dirasa 20% dari APBN kurang untuk mendanai gaji guru dan juga dosen, yang ditingkatkanlah. Sebab kenapa? Sebab guru dan dosen ini adalah garda terdepan dalam memajukan generasi bangsa ini, kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya gaji mereka pas-pasan seperti itu, mereka pun juga tidak akan mengajar dengan motivasi yang baik. Mereka hanya akan mengajar suka-suka, ya pada akhirnya tidak bisa mencetak sumber daya yang bagus. Lalu yang kedua, dosen itu harus punya hati untuk mengajar. Mereka itu harus berpikir gimana caranya buat kelas itu menjadi interaktif, tidak hanya satu arah saja antara dosen ke mahasiswa, materi, enggak begitu. Dosen itu harus bisa membuat sebuah kasus seperti itu untuk dipikirkan bersama-sama, didiskusikan bersama-sama, sehingga seolah-olah mungkin dosen itu juga ikut belajar dalam perkembangan zaman. Yang terakhir, mahasiswa itu harus rajin dalam belajar. Bukan hanya rajin belajar materi perkuliahan, melainkan juga rajin belajar dalam mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Apa yang sedang trending sekarang? Mungkin kripto, ataupun AI, ataupun forex seperti itu. Ya, kita pelajarin lah. Sebab kenapa? Sebab dunia itu adalah dunia yang dinamis kalau menurut gua, yang akan selalu berubah dan berubah lagi. Seperti itu. Kalau misalkan kita hanya stuck di materi perkuliahan saja, ya tentu kita tidak bisa berkembang. Kalau perlu kita membaca buku untuk membuka wawasan kita, sehingga banyak pertanyaan yang muncul di otak kita, sehingga bisa kita tuangkan, bisa kita sampaikan ide kita di dalam kelas dan membuat kelas menjadi interaktif. Thank you buat yang udah nonton. Gua tahu video ini mungkin banyak kurangnya, gua mohon maaf. Mungkin untuk kata-kata terakhir, mumpung ini udah mau kemerdekaan, jadi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga di tahun yang baru ini kita itu bisa mencetak sumber daya manusia yang lebih bagus untuk kemajuan bangsa ini.